Ustadz Dasat Latif menjadi salah satu dari ribuan nasabah yang rekeningnya diblokir. Dalam curhatannya, Ustadz asal Makassar ini mengatakan uang miliknya di rekening yang terblokir merupakan tabungan untuk pembangunan masjid. Saya hari ini berencana membayar besi, semen untuk pembangunan masjid saya. Jadi saya datanglah mengambil uang yang saya tabung di bank pemerintah. Setelah saya tiba ternyata rekening saya diblokir karena tidak aktif selama 3 bulan. Tidak hanya Ustadz Dasat Latif, rekening Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Khalil Nafis juga diblokir. Padahal rekening ini digunakan untuk menyimpan uang yayasan miliknya. Memang benar salah satu rekening yayasan saya yang mungkin dari awal tahun tidak diaktifkan karena hanya untuk menyimpan dana kecil sih, nggak banyak. Tapi pas kemarin kita mau pakai ternyata diblokir pada Selasa lalu. Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana menyatakan PPATK membuka kembali 28 juta rekening yang sempat dihentikan transaksinya sementara. Rekening tersebut dibuka kembali setelah pihak PPATK mengecek kelengkapan dokumen hingga keberadaan nasabah. Sebelumnya PPATK memblokir sementara rekening pasif atau dorman dalam waktu tertentu. Rekening yang dibukukan tidak dirampas negara, namun hanya diblokir sebagai langkah perlindungan dari potensi penyalahgunaan pihak lain. Kepulan asap terlihat dari kapal motor Dorolonda yang terbakar di galangan kapal kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Senin siang. Kapal penumpang ini terbakar saat sedang dalam perbaikan dengan pengerjaan pengecekan baut-baut tali kapal termasuk pengelasan pada beberapa lokasi bagian kapal. Petugas suku dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan Jakarta Utara yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman api. Kebakaran terjadi saat para pekerja sedang istirahat dan tiba-tiba api muncul dari dek 5 atau dek 6 kapal. Api dapat dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran menerjunkan 7 unit mobil pemadam. Itu memang ada satu buah kapal Dorolonda yang sedang dalam perbaikan. Ya, memang tadi kita lakukan proses interogasi singkat. Itu memang kapal ini memang biasa beroperasi di Terminal Pelni. Pada bulan Agustus ini, tepatnya di akhir bulan Juli, memang direncanakan untuk masuk dok untuk haruat rutin ya, perawatan rutin setahun sekali. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran kapal penumpang ini dan kasusnya dalam penanganan Polres Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Di Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Evakuasi korban selamat akibat gempa Turki 6,1 magnitudo berlangsung dramatis. Petugas dibantu warga bahu-membahu mengevakuasi korban dari bawah reruntuhan gedung di Sindirgi, Turki bagian barat. Otoritas bencana Turki, AFAD, melaporkan setidaknya 1 orang tewas dan puluhan lainnya mengalami luka akibat gempa yang mengguncang pada Minggu malam waktu setempat. Selain Sindirgi, guncangan gempa juga dirasakan di kota Izmir hingga Istanbul. Total ada 16 bangunan yang runtuh akibat gempa ini. Sementara korban gempa yang mengalami luka dilaporkan sebanyak 29 orang dan saat ini telah dirawat di rumah sakit. Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia dan Peru sepakat bersama-sama negara lainnya membantu mewujudkan solusi 2 negara Palestina sehingga diharapkan kekerasan yang selama ini dialami rakyat Palestina dapat berakhir. Isu mengenai Palestina menjadi salah satu topik yang dibahas Presiden Prabowo dan Presiden Peru Dina Ercilia Boluarte dalam pertemuan 4 mata di ruang kerja Presiden di Istana Merdeka, Jakarta. Kami sangat
menghargai sikap Peru yang mendukung kemerdekaan Palestina. Kami akan kerjasama untuk bersama-sama mewujudkan tercapainya solusi dua negara. Presiden Peru Dina Boluarte menyambangi Istana Merdeka untuk melaksanakan kunjungan kenegaraan yang pertama kali dilaksanakan Presiden Peru sejak dua negara membuka hubungan diplomatik pada 12 Agustus 1975. Dalam pertemuan ini, Presiden Prabowo menganugerahi Presiden Boluarte tanda kehormatan tertinggi Bintang Republik Indonesia Adipurna. Presiden Prabowo menyebut Presiden Boluarte banyak berjasa meningkatkan hubungan dan persahabatan Indonesia-Peru. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Fakih Satrio, Yudi Permana, Anyus melaporkan. Pakar telematika Roy Suryo meminta pemeriksaan Polda Metro Jaya terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ditunda. Berdasarkan jadwal, saksi Sunarto yang merupakan YouTuber dan jurnalis Arief Nugroho seharusnya menjalani pemeriksaan hari ini. Kemudian Roy Suryo, Rizal Fadilah, dan Kurnia Tri Royani dijadwalkan pemeriksaan Selasa besok. Sedangkan Rustam Effendi dan Abraham Samad dijadwalkan diperiksa sebagai saksi Rabu lusa. Sementara pemeriksaan Nurdiansa Susilo dan Rismon Sianipar selaku saksi terlapor dijadwalkan Kamis mendatang. Kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Hosinuddin, mengatakan kliennya beralasan ingin merayakan HUT ke-80 RI. Roy Suryo CS meminta pemeriksaan dijadwalkan ulang setelah 17 Agustus 2025. Dari 9, ada 10 klien kami ya. Yang 9 ini meminta melakukan penjalanan ulang, termasuk Rismon Sianipar, kemudian Roy Suryo, Rizal Fadilah, Kurnia Tri Royani, kemudian ada Rustam Effendi, Michael Benjamin Sinaga, Nurdiansa Susilo, termasuk Sunarto dan Arief Nugroho. Karena klien kami ada agenda berkaitan dengan perayaan 17 Agustus 2020. Dalam kasus ini, tim penyidik Polda Metro Jaya belum menetapkan tersangka. Namun kasusnya sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Dari Jakarta, Bagus Prasetya, Tri Julianti, Anyus melaporkan. Kericuhan terjadi di kawasan alun-alun Kota Bangkalan saat lomba gerak jalan Agustusan akan dimulai. Belasan orang dari kelompok peserta berbeda tiba-tiba terlihat aksi saling serang. Dari penuturan saksi, setidaknya terjadi 2 kali insiden tawuran antar kelompok gerak jalan. Keributan baru bisa diredam setelah sejumlah personel TNI Polri turun tangan. Sementara menurut panitia, insiden tak menyenangkan ini terpicu saat salah satu kelompok peserta memaksa masuk ke barisan peserta lain. Panitia pun menyayangkan kericuhan ini karena kegiatan ini harusnya menjadi ajang silaturahmi untuk mempererat persatuan dan kesatuan antar anak bangsa, bukan malah menjadi ajang tawuran. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi, iNews melaporkan.